Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan coba untuk membuat sebuah website seperti profil diri kita gitu, dimana nantinya kita akan mencoba untuk membuatnya dari nol dan video ini tanpa edit ya. Langsung saja kita mulai. Pertama, yang harus kita lakukan adalah membuat folder baru. Caranya adalah kita masuk ke pengelola file. Selanjutnya kita ke penyimpanan, dan di dalamnya kita bisa membuat folder baru. Misalkan di folder ini kita kasih nama web profil. Sekarang kita masuk ke web yang sudah ke folder yang sudah kita buat tadi yang bernama web profil. Nah, di sini sudah ada ya berarti ya. Sekarang kita masuk ke kodenya. Dan di sini ada, teman-teman bisa menggeser seperti ini. Nah, nanti kalau enggak klik yang ini yang di atas itu. Sekarang teman-teman bisa mengklik open folder, dan di sini teman-teman bisa milih folder yang mana. Teman-teman bisa klik yang tanda slash di atas. Nah, di sini kita bisa mengklik tambah lalu add page. Kita bisa select folder dan kita pilih folder yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang bernama web link. Mana web link? Nah, ini dia. Web profil, ternyata web profil. Gunakan folder ini. Izinkan. Maka sekarang teman-teman bisa mengklik OK juga di sini. Dan sekarang kita masuk ke web profil, lalu klik checklist. Nah, di sini sudah ada folder web profil yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini teman-teman bisa ditahan web profilnya, ditekan gitu, lalu klik new file dan kita kasih nama. Contohnya index.html. Oke, sudah kita buat. Sekarang kita klik index.html-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengedit file index.html tersebut. Seperti biasa, kita ketik tanda seru, lalu kita ketik tab, maka muncul. Kita ganti titel yang terlebih dahulu menjadi, misalkan di sini link Vigo, profil Vigo. Lalu di dalam body kita membuat div dengan kelas container, lalu tab, maka kita sudah buat kelasnya container. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat card, yaitu caranya div dengan kelas card, lalu klik tab. Nah, di dalam cardnya kita akan mencoba untuk membuat tag image yang searchnya nanti bakalan kita arahin. Tapi sebelum kita menampilkan gambarnya, kita buat H2 dulu. H2 dengan nama, isinya bisa dikasih nama teman-teman. Di sini saya kasih nama. Selanjutnya di bawahnya saya akan mencoba untuk membuat sebuah paragraf yang berisi mengenai diri saya sendiri. Di sini saya akan mengisikan misalkan hai, nama saya Vigo Ardiansyah, saya seorang pelajar dan saya sedang belajar. Oke, kita save dulu. Kita lihat hasilnya di hasilnya di browser. Tapi di sini coba kita kasih alt-nya dulu. Alt-nya contohnya di sini Vigo Ardiansyah. Oke, kita save lagi. Kita run, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Coba kita kembali lagi ke codingan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa gambarnya belum muncul. Oleh karenanya, kita akan mencoba untuk kembali ke pengelola file, di mana kita cari gambar yang mau kita gunakan.
Contohnya di sini saya memilih dari mungkin dari picture mana nah ini dia. Lalu ada Facebook. Di sini saya menggunakan foto yang ini, misalkan kita pencet salin, di bawah ada tulisan salin. Udah kesalin, kita masuk ke folder webnya kita, yaitu web salah kita ke penyimpanan dulu, kita cari webnya, folder web profil, dan di sini kita paste gambar yang sudah kita salin sebelumnya, tempel. Di sini kita ganti namanya dulu supaya saat dipanggil itu bisa menjadi lebih gampang. Di sini saya ganti menjadi profil.jpg. Oke, sudah terganti. Kita masuk lagi ke sini ke codingan, dan src-nya kita masukkan profil.jpg. Di sini jangan lupa juga dikasih width. Saya pengen menggunakan 120 pixel, dan kita save. Kita lihat hasilnya. Belum ada, salah nulis sepertinya. Profil, kita lihat lagi. Nah, sudah ada, sudah jadi ya. Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat styling CSS-nya. Yang pertama, teman-teman masuk ke head, ke tag head. Di bawah title kita akan mencoba membuat style seperti ini. Selanjutnya di dalamnya kita akan mencoba membuat bodinya. Di sini kita akan mereset dulu karena body ini memiliki bawaan margin dan paddingnya. Jadi kita akan reset, marginnya menjadi 0 dan paddingnya menjadi 0. Oke. Selanjutnya kita akan mengstyling si div container. Di dalam CSS ada yang namanya selector, yaitu ini nih. Di sini kita menulis titik container, di mana titik di sini artinya adalah kelas. Jadi kita akan memilih sebuah kelas yang namanya container, sehingga akan ditulis titik container. Sedangkan body ini tanpa titik karena dia berupa tag di dalam HTML-nya. Jadi kita bisa langsung menuliskan bodinya saja. Sedangkan misalkan kita kontainernya ini adalah berupa ID, maka di sini kita menuliskannya menggunakan tanda hashtag kali ya, pagar gitu. Di sini kita akan menggunakan titik kontainernya, kurung kurawal. Di dalam CSS di sini kita punya propertinya apa. Misalkan kita akan memberikan width-nya 100%. Jadi dia akan width-nya itu akan 100% terus walaupun di device manapun. Dan height-nya itu tinggi, akan kita kasih 100 VH. VH ini artinya dia satu penuh layar tingginya. Selanjutnya di dalam div container ini kita punya div class card. Nah, cardnya ini kita akan ketengahin. Jadi kontainernya ini kita akan kasih display flex, lalu ada justify content, dimana ini akan membuat sebuah seluruh konten yang ada di dalam kontainer menjadi ke tengah. Center, kalau tengah berarti center, kalau yang lain beda lagi. Dan mungkin padding, kita kasih paddingnya 25 px, lalu kita save, kita lihat. Nah, ini dia. Oke, kenapa ini ada yang salah sepertinya? Oh, kita jangan kasih padding di dalam div container, kita kasih paddingnya di bodinya saja. Padding 25 px, save, kalau kita running. Nah, udah ya, sudah tidak geser-geser lagi kecuali atas bawahnya doang. Selanjutnya adalah kita akan menstyling si card ini. Jadi di sini kita mempunyai selector baru, yaitu namanya titik card, yang artinya kita akan memilih sebuah kelas yang bernama card, di mana cardnya ini kita akan membuat
Yang pertama mungkin kita akan membuat teksnya biar ke tengah semua, yaitu text align, center, save. Coba kita lihat sudah ke tengah apa belum. Oke, sudah ke tengah. Dan selanjutnya, oh ada typo, Vigo. Oke, teksnya sudah ke tengah tadi. Selanjutnya adalah di sini saya akan membuat si gambarnya menjadi bulat. Jadi kita masuk ke card yang di dalamnya menggunakan tanda lebih besar seperti ini, IMG. Karena kita mau menstyling image-nya. Di sini kita kasih border radius. Border radius ini fungsinya biar dia bisa membulat. Border radius 50%. Jadi kalau mau bulat itu 50%. Dan ini menyesuaikan. Jika gambarnya itu persegi panjang, maka dia akan berubah menjadi oval. Tapi kalau gambarnya adalah persegi, maka dia akan menjadi lingkaran. Nah, bisa kita lihat di sini dia sudah berubah menjadi lingkaran. Selanjutnya adalah saya ingin membuat link di bawah paragrafnya. Oke, jadi di sini kita masih di dalam kartnya, kita membuat div baru dengan nama misalkan kelasnya, kita kasih link. Dan di dalam div kelas ini kita akan membuat sebuah div lagi yang memiliki kelas sosmed. Dan di dalam sosmed ini kita akan isi agar dia berupa link. Kita kasih nama Instagram misalnya. Lalu yang si div kelas sosmed ini bisa kita copy, lalu kita pastekan di bawah. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 buah link. Dimana kalau kita lihat di sini, nah di sini linknya itu masih berbaris ke bawah seperti itu. Kita akan membuatnya menjadi berbaris ke kiri. Dimana di sini kita bisa memanggil kelas linknya. Si kelas link kita kasih display flex. Lalu kita akan kasih juga flex directionnya. Kalau yang tadi kita lihat itu yang dia berbaris ke bawah itu flex directionnya bisa dibilang kolom. Sedangkan yang kita mau itu berupa row. Kalau kita save, kita lihat, nah dia sudah menjadi ke samping. Tetapi tadi masih di sebelah kiri. Kita akan membuatnya ke tengah menggunakan justify content lagi menjadi center. Dan di sini tadi sepertinya masih dempet-dempetan. Kita akan membuat si link. Jangan link deh, kita langsung A-nya aja. Karena A tadi itu yang link tadi itu, A-nya kita akan kasih margin right. Sebanyak misalkan 8 pixel. Kita lihat. Yap, sudah bagus. Selanjutnya adalah kita akan mengganti backgroundnya juga sekaligus. Ini masih Instagram semua sepertinya. Kita ganti misalkan ininya Facebook, yang di bawah YouTube. Save. Hrefnya nanti kita bahas belakangan. Dan kita lihat. Dan sudah jadi. Sekarang kita akan membuat background di belakangnya. Oke, di sini kita masuk lagi ke pengelola file. Kita cari lagi gambar yang ingin kita gunakan. Di sini contohnya saya masuk ke picture mungkin. Oke, teman-teman bisa milih sesuai teman-teman masing-masing. Tapi di sini saya akan menggunakan image-nya dari sini. Kita salin. Kita tempel lagi ke folder web kita. Dan kita tempel di sini. Sekarang kita akan menggunakan background yang sudah kita salin tersebut. Di sini kita masuk ke kontainer, kita kasih background URL dalam kurung, kita arahin ke nama filenya bg.jpg. Kalau kita save lalu kita run,
harus sudah berubah. Nah, ini dia sudah berubah. Tapi sepertinya salah di sini. Kenapa dia nyamping begitu? Karena ada padding ya. Berarti kita jangan pakai padding. Nanti kita kasih margin aja di kartnya. Sekarang kalau kita lihat, kita belum save, lupa. Save, run. Nah, sudah penuh. Tapi gambarnya masih nggak kelihatan nih. Jadi kita perlu properti baru yang bernama background size. Background size-nya menjadi cover agar dia full gitu. Lalu background repeat-nya menjadi no repeat. Background repeat no repeat agar dia tidak mengulang gambarnya. Kita save, kita lihat lagi. Yap, sudah bagus, lebih bagus dari sebelumnya. Bisa kita edit lagi tulisannya menjadi warna putih di sini agar terlihat. Kita taruh di kontainer aja, kita kasih colornya white. Kita save, kita run lagi. Yap, sudah bagus, sudah menjadi warna putih. Tapi gambarnya terlalu ke atas sepertinya. Akan kita kasih margin dulu. Coba kita kasih margin di kartnya. Kita kasih margin. Kalau marginnya aja ini dia berarti akan mengatur semua sisinya, sisi atas, kanan, kiri, dan bawah. Sedangkan kalau kita ngasihnya satu-satu kayak margin right-nya, margin left, margin bottom, dan margin top, maka dia akan mengatur satu sisinya aja sesuai dengan properti apa yang digunakan. Di sini kita akan mengatur semuanya. Kita kasih margin misalkan 15 px. Kita save, kita run. Harusnya dia rada turun. Nah, oke, dia udah rada turun. Tapi di sini permasalahannya adalah linknya masih berwarna biru dan mempunyai underscore di bawahnya. Gimana kalau di sini kita kasih A-nya color menjadi white misalnya di sini. Lalu kita kasih backgroundnya adalah misalkan blue. Kita run lagi. Yap, sudah. Tinggal kita hilangin text decorationnya. Text decoration menjadi none agar dia hilang bawahnya. Oke, sudah hilang. Kita kasih paddingnya misalkan 6 px. Save. Jangan lupa kasih border radius agar tumpul. Border radius misalkan di sini 5 px. Save. Kita run. Nah, terlalu kecil ya, dan warnanya terlalu terang sepertinya. Coba kita kasih border radiusnya 8 px dan paddingnya juga 8 px. Save. Oh iya, warnanya. Di sini warna kita akan mencari dari sebuah website yang bernama colorhunt.co. colorhunt.co. Dimana di dalam website ini teman-teman bisa mencari warna apa aja sih yang ada di dalamnya itu. Nah, di sini kita bisa gunain nih. Coba kita bakalan pakai warna yang ini aja misalkan. Di sini ada banyak warna. Sekarang kita akan membuat backgroundnya menjadi linear gradient. Kita akan memilih dua warna ini. Coba kita paste dulu yang atasnya. Sekarang backgroundnya akan kita ganti. Di sini backgroundnya masih blue. Kita akan membuat menjadi linear dash gradient dalam kurung. Yang pertama adalah mau kemana gradiennya. Di sini contohnya kita ke to right top, warnanya dimasukin sekarang. Yang pertama warnanya adalah warna ini. Yang kedua akan kita kasih warna yang ini yang lebih terangnya lagi. Kalau kita copy lalu kita masuk ke codingannya. Nah, di sini kita kasih tambahin lagi hashtag warna kedua. Kalau kita save lalu kita run, harusnya dia berubah. Ya, sekarang warnanya udah nggak biru lagi dan dia sudah berupa gradient.
Mungkin coba kita kasih margin dulu buat ke atas, margin topnya 8px, save, kita run. Nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Coba kita kasih kita cut, kita taruh di si link ya, kita taruh di yang kelasnya link ke sini, kita paste, kita save. Dan 8 deh, 10 kita save, kita run. Oke, nggak turun ya udah pokoknya. Aduh, tapi kenapa nih nggak turun? Padding, kita save, kita run lagi. Nah, turun nggak sih? Kayaknya turun. Ya udah turun pokoknya. Sekarang coba kita jalanin hrefnya dulu, link hrefnya. Sekarang di ahref ini kita bisa masukin link yang sesuai dengan sosmed yang kita punya. Contohnya di sini https www.instagram.com / nama user kita Vigo ARBNSCH. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa copy aja sampai sini, copy, kita masukin ke dalam sini ke Facebook. Tinggal kita ganti facebook.com dan kasih nama user kita Vigo ARBNSCH. Kita paste lagi ke sini, kita paste, kita ganti menjadi YouTube. youtube.com dan namanya adalah nggak tahu, saya lupa YouTube. Pokoknya begitulah, nanti teman-teman bisa salin link YouTube-nya aja, atau kita ganti GitHub di sini www.github.com dan kita kasih nama Vigo Arbiansyah, kita save, kita run. Maka sekarang sudah berubah menjadi Instagram, Facebook, dan GitHub. Dan kalau kita masuk ke Instagramnya, harusnya dia berubah sekarang. Oke, dia sudah masuk ke Instagram punya saya. Berarti linknya sudah jalan. Teman-teman bisa ngatur yang lainnya mulai dari Facebook dan GitHub. Dan mungkin segini aja video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Di sini saya hanya berbagi pengalaman dan bareng-bareng belajar bagaimana caranya membuat website di dalam Android. Dan mungkin segini saja video yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas akan membuat website yang lebih bagus di Android. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya udah pokoknya begitu. Dadah.